Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11 IPS. Kita berjumpa kembali di pertemuan kedua untuk membahas tentang bagaimana menghitung angka kelahiran, angka kematian maupun migrasi ya. Sebelum kita mulai, saya ingatkan terlebih dahulu bahwa matematika di dalam geografi itu tidak sulit ya. Jadi kadang-kadang kalaupun kita lupa rumusnya, tapi kita tahu konsepnya, itu masih bisa jalan ya. Jadi jangan bebankan di pikiran kalian bahwa menghitung itu sulit ya. Karena di geografi ini matematikanya itu sangat-sangat sederhana. Oke, kita lanjutkan, kita mulai dari kelahiran. Nah, kelahiran itu merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Di sini untuk menghitung angka kelahiran itu kita bagi menjadi 3, yaitu angka kelahiran kasar, umum, dan menurut kelompok umur. Kasar itu biasanya disebut dengan CBR ya kalau dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia CBR ya. Jadi bebas aja, nanti kalian misalnya mau CBR boleh, mau CBR juga boleh ya. Saya tidak terlalu mempermasalahkan bahasa Inggris. Kemudian ada yang umum itu GBR, ada yang khusus atau dalam kelompok umur yaitu ASBR gitu. Nah, yang pertama kita ke CBR dulu ya. Saya bahasanya pakai CBR aja. Itu rumusnya B per P dikali 1000. Nah, B ini merupakan jumlah kelahiran bayi hidup pada periode tertentu. P-nya itu adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun ya. Ingat, pada pertengahan tahun, bukan sepanjang tahun. Beda ya. Kalau sepanjang tahun mah dari Januari sampai Desember misalnya. Kalau ini hanya pada pertengahan tahun saja. Kemudian yang 1000 ini apa? 1000 ini itu adalah konstanta ya. Nah, di dalam CBR itu kita kategorikan apabila nilai CBR-nya nanti di atas 30 jiwa itu masuk ke dalam kategori tinggi. Jika antara 20 sampai 30 jiwa kategori sedang. Jika kurang dari 20 jiwa maka masuk ke dalam kategori rendah. Nah, agar lebih paham kita lihat contoh berikut ya. Kita coba hitung nih. Nah, soalnya pada pertengahan tahun 2021, nah ini sudah pertengahan tahun ya. Jumlah penduduk Cikotok adalah 10 juta jiwa. Sedangkan jumlah bayi yang lahir di kota tersebut adalah 55.000 jiwa. Berapakah nilai CBR untuk daerah tersebut? Oke, secara rumus ya. Jadi untuk mencari CBR itu rumusnya kan B ya per P dikali 1000 kan. Nah, B-nya itu apa? Ya, bayi yang lahir di kota tersebut ya. Yaitu 55.000 dibagi dengan 10 juta dikali 1000. Jadi berapa nih? 55.000 begini ya. Dibagi 10 juta. Tulis nolnya dikalikan dengan 1000. Nah, ini jangan pusing ya melihat angka seperti ini. Kita tinggal coret-coret aja. Ini yang 1000 kita coret dengan yang bawah nolnya 3, coret nolnya 3. Yang ini coret
Kemudian dengan yang bawah coret 3. Nah, 55 dikali 1 dibagi 10. Berarti tinggal 55 dibagi 10. Tidak perlu dikotret juga ya. Kalau dibagi 10 tinggal geser koma ke kiri 1. Berarti 55 dibagi 10 itu adalah 5,5 jiwa ya. Nah, jadi CBR untuk daerah Cikotok ya. Daerah Cikotok pada pertengahan tahun 2021 adalah 5,5 jiwa. Nah, artinya apa 5,5 jiwa ini? Berarti ya, ini kita interpretasikan, berarti setiap 1000 penduduk ya, itu akan atau angka kelahiran kasarnya itu adalah sebesar 5 sampai 6 jiwa. Gitu ya. Kenapa tidak 5,5? Karena nggak mungkin ada bayi atau manusia itu setengah. Jadi kita kategorikan aja 5 sampai 6 jiwa. Karena 5,5 itu berada di antara kisaran itu. Nah, jadi seperti itu interpretasinya. Kemudian berikutnya 5,5 jiwa ini masuk ke dalam kategori yang mana? Apakah kategori rendah, sedang, ataukah tinggi? Nah, jadi kita lihat tabel kategori yang tadi ya, bahwa 5,5 jiwa ini berada di bawah 20 ya. Berarti ini masuk ke dalam kategori rendah ya. Nah, jadi kurang dari 20 itu rendah, 20 sampai 30 itu sedang, di atas 30 berarti itu masuk dalam kategori tinggi. Oke. Ya, berikutnya kita lanjutkan ke angka kelahiran umum ya, atau GFR. Di mana angka kelahiran umum menunjukkan jumlah bayi hidup yang lahir dari setiap 1000 perempuan yang berusia reproduktif, yaitu dari 15 sampai 49 tahun atau dari 15 sampai 44 tahun. Nah, GFR ini rumusnya seperti ini ya. Pada dasarnya sih sama ya. Rumus itu kalau tadi itu kan kasar. Kalau kasar berarti per yang di bawahnya itu adalah per jumlah penduduk pada pertengahan tahun gitu ya. Karena kan perhitungan kasar. Kalau ini kan umum. Nah, berarti ini lebih spesifik. Artinya yang di bawahnya ini, per yang bawahnya itu bisa jumlah perempuan yang reproduktif. Artinya ini lebih akurat menurut saya. Karena ini dihitungnya jumlah perempuan yang reproduktif ya. Jadi yang bisa hamil reproduktif itu. Gak mungkin kan misalnya perempuan usia 2 tahun gitu atau 1 tahun masih bayi itu bisa hamil. Nah, atau laki-laki misalnya itu bisa hamil kan gak mungkin. Nah, jadi kalau yang tadi yang kasar itu pokoknya semua penduduk aja. Tuh. Kalau ini lebih spesifik lagi. Kategorinya pun sama ya. Jika lebih dari 30 jiwa tinggi, 20 sampai 30 sedang, kurang dari 20 itu rendah nanti ya angka GFR-nya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang ada angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASBR ya. Nah, menurut kelompok umur ini lebih spesifik lagi dari yang tadi yang umum ya. Kalau umum itu wanita yang produktif. Wanita yang produktif kan bisa dari 15 sampai berapa tadi? 49 tahun kan. Nah, kalau ini dispesifikan lagi gitu. Misalnya wanita pada usia 20 sampai 24 tahun misalnya. Itu kan lebih spesifik. Nah, itu misalnya masuk ke dalam kategori 2 biasanya. Kalau 20 sampai 24, kategori 1 kan 15 sampai 19 gitu kan. Nah, cara menghitungnya itu sama pada prinsipnya ya. Jadi sebetulnya nggak harus hafal rumus sih menurut saya.
Ya tinggal tadi, ini kan B itu kan bayi yang lahir ya. Dibagi ya kalau yang kasar itu semua penduduk, kalau yang tadi yang usia produktif ya, berarti usia wanita dari 15 sampai 49 tahun, si per yang bawahnya ini. Kalau ini kelompok umur tertentu. Nah, nanti ditentukan di soal misalnya kelompok umur berapa. Apakah 15 sampai 19, apakah 20 sampai 24? Nah, seperti itu. Jadi, pada intinya sih sama. Jadi tidak sulit ya matematika pada geografi ini. Nah, oke kita langsung ke ini aja, contoh soal ya. Oke. Oke, jadi soalnya pada pertengahan tahun 2020 di kota Ciherang. Nah, Ciherang aja lah contohnya. Ya, biar gampang. Terdapat 200.000 wanita misalnya yang berumur 20 sampai 24 tahun. Nah, jumlah kelahiran bayi hidup dari kelompok wanita tersebut adalah 5.000 orang. Berapakah angka ASBR wilayah tersebut? Jadi saya kasih contoh yang nggak pakai rumus misalnya ya. Ya pakai konsep aja lah biar cepat. Nah, kalian kan suka yang instan-instan gitu ya. Kita lihat aja nih jumlah bayinya yang lahir itu kan ini ya 5.000. Nanti kita tinggal bagi dengan ini 200.000 ya. Jadi si wanita yang berumur 20 sampai 24 tahunnya kita kalikan dengan 1.000 itu aja. Gampang. Jadi 5.000 nih bagi dengan 200.000 kita kalikan dengan 1.000 gitu ya. Ini 3 nolnya coret dengan yang bawah 3 coret. Karena di sini di bawah nolnya cuma 2. Coret 2, atas juga coret 2. Tinggal 50 dikalikan dengan 1 dibagi 2. 50 bagi 2 dong ya. Berapa 50 dibagi 2? Ya 25 jiwa. Begitu, simple. Ya, gampang. Artinya apa nih 25 jiwa ini? Berarti angka ASBR untuk wilayah Ciherang ya dari wanita yang berumur 20 sampai 24 tahun itu adalah 25 jiwa. Nah, jadi kategorinya ini kategori apa nih 25 jiwa ini? Kategori sedang ya. Nah, jadi ASBR-nya masuk dalam kategori sedang. Ya, sama dengan yang tadi ya. Di atas 30 berarti tinggi, 20 sampai 30 itu sedang, kurang dari 20 itu rendah. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kematian atau mortalitas, di mana kematian atau mortalitas ini menunjukkan jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Jadi semua sama ya. Jadi per 1.000 penduduk. Ya, makanya tadi konstantanya kita ambil dikali 1.000. Nah, itu memang sudah ketetapan dari matematika demografinya seperti itu ya. Untuk angka kematian itu diklasifikasi menjadi 3 sama. Ada yang kasar, ada yang menurut kelompok umur, ada juga yang menurut angka kematian bayi. Nah, ini untuk yang kasar atau CDR ya. Rumusnya sama ya. Ya, kurang lebih sama dengan yang kelahiran tadi. Sini D per P dikali 1.000. Jadi, kalau mudahnya itu ya nanti kalau di soal ada yang paling kecil ya jumlah jiwanya dibagi yang jumlah jiwanya besar gitu dikali 1.000 udah gitu aja, simple. Cuma yang membedakan di sini adalah kategorinya ya, dimana kategori tinggi itu di sini lebih dari 20 jiwa, yang rendah kurang dari 10 jiwa, yang sedang itu 10 sampai 20. Kan yang tadi tertingginya itu lebih dari 30 ya. Jadi hati-hati, yang membedakan di kategorinya nih. Ini tidak akan saya kasih contoh ya, karena kurang lebih sama lah
ya, sama dengan yang kelahiran tadi ya, karena waktu juga ya. Jadi kalau dijelaskan semua bisa banyak memakan waktu dan kuota gitu. Kita lanjut ke angka kematian menurut umur atau ASDR, sama dengan yang tadi ya. Untuk kematian ini juga pakai yang untuk kematian ya, angka kategorinya seperti ini. Jadi intinya sama, angka kematian kasar pun kalau yang tadi pernya itu per jumlah penduduk di pertengahan tahun. Nah, kalau yang ini P-nya itu adalah di sini jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu ya, karena kan misalnya usia 50 tahun ke atas itu pasti tinggi gitu kan, makanya lebih spesifikkan lagi gitu. Nah, ini angka kematian bayi menurut angka kematian bayi atau IMR. Nah, di sini rumusnya D0 per B dikali 1000 ya. Pada prinsipnya sama. Angka kematian bayi adalah kematian bayi sebelum ulang tahun pertamanya mereka gitu. Jadi 0 sampai 11 bulan per 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu gitu. Jadi kalau udah 1 tahun 1 bulan ini nggak masuk ke sini gitu. Misalnya ada bayi usianya 1 tahun 2 bulan misalnya, meninggal. Nah ini nggak masuk ke sini, nggak masuk hitungan. Nah, angka kematian bayi menunjukkan jumlah kematian bayi dari setiap 1000 bayi lahir hidup pada periode tahun tertentu. IMR dihitung dengan rumus ya, ini yang tadi ya. Pada prinsipnya sama ya. Cuma kategorinya nih yang berbeda nih. Kalau untuk angka kematian bayi, tinggi itu ketika lebih dari 75 jiwa. Sedang 35 sampai 75 dan rendah kurang dari 35 jiwa. Oke. Sekarang kita lanjut ke migrasi. Angka migrasi diklasifikasikan menjadi 4, yaitu migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi neto, dan bruto. Nah, untuk migrasi masuk itu sendiri, ya rumusnya seperti ini ya. Di mana migrasi masuk itu menunjukkan banyaknya migran ya, yang masuk per 1000 penduduk dari daerah tujuan dari penduduk daerah tujuan dalam periode tahun tertentu. Angka migrasi masuk diperoleh dengan rumus ini. I itu adalah jumlah migran masuk, P itu jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Nah, jadi intinya sama nih ya. Ini jumlah imigran yang masuk berapa, nanti misalnya dibagi jumlah penduduk pertengahan tahunnya berapa dikali 1000 gitu. Untuk migrasi keluar itu bedanya, tadi kan yang masuk, berarti sekarang yang keluar dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun kali 1000 gitu, sama aja. Nah, untuk yang neto, nah ini jumlah dari imigran masuk, ini ya, I, dikurangi jumlah migran keluar. Nah, jadi yang masuk dikurangi yang keluar dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun gitu. Simple sih. Kemudian untuk yang bruto itu, kalau neto itu kan bersih ya, bersih itu pasti ada pengurangan. Sedangkan kalau bruto itu berat kotor ya, kalau di dalam ekonomi itu. Tapi di sini juga sama. I itu jumlah imigran masuk ditambah dengan O jumlah migran keluar, jumlahkan, dibagi dengan jumlah penduduk di tempat tujuan ada berapa, ditambah dengan jumlah penduduk di tempat asal berapa gitu, dikali dengan 1000. Gitu ya, jadi gampang sih. Konsepnya simple dan perhitungannya juga tidak terlalu rumit ya untuk geografi ini. Jadi saya kira cukup untuk hari ini, pertemuan 2. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa ditangkap dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.